Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpla kita ID dalam review model kit skala 1-144 High Grade Gundam The Origin RX 782 Gundam alias Simbah versi Origin pastinya. Bang Glit langsung kasih penilaiannya aja karena kit ini mantap banget. Bang Glit kasih nilai 9/10 untuk high grade tentunya, bukan untuk grade lain. Karena kalau dilihat-lihat detailnya udah ya bisa dibilang di atas rata-rata high grade. Ya sejenis dengan Moon Gundam atau ya beberapa rilisan lain yang digadang-gadang sebagai rilisan high grade terbaik. Ini ada di kelas itu. Bahkan kalau soal artikulasi, kit ini bisa dibilang udah ngalahin Revive yang memang notabene fokus ke artikulasi. Ya detailnya nggak apalah banyak, jadi Bang Glit simpulkan seperti itu. Dan di videonya nanti Bang Glit ada kasih tips untuk kit ini, makanya jangan di skip nontonnya. Dan Bang Glit ingetin sekali lagi dan lagi, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Dan ya bawa sabun juga lah di tas gitu ya, sabun yang botol-botol kecil gitu untuk cuci tangan kalau jumpa sumber air, misalnya wastafel umum atau WC umum gitu. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita lihat video reviewnya. Check it out. Setelah menunggu selama hampir 5 tahun dari perilisan kit MG-nya, akhirnya High Grade Simbah versi The Origin pun keluar. Dan pastinya banyak banget orang yang nungguin rilisan ini. Bukannya Bang Glit gak suka MG-nya sih, tapi Bang Glit kurang serak aja. Soalnya kalau disuruh milih, Bang Glit lebih suka desain Gundam 3.0 yang dalam tanda kutip RG yang digedein. Bang Glit sebenarnya pengen banget sih beli MG-nya buat ngetes beneran bagus atau enggak. Soalnya banyak juga yang suka sama MG Mbah Origin. Tapi kok ya males ngeluarin duitnya. Lagian harganya lumayan mahal sih dua-duanya. Proses perakitan kit ini terbilang cukup rumit untuk kit high grade. Tapi mungkin feel seperti ini memang umum di lini Origin untuk melengkapi aspek detail seperti pembagian part yang lebih terperinci dan aspek artikulasi untuk mencapai jangkauan gerakan yang lebih luas. Stikernya nggak ada yang Bang Glit pakein, gate dan knobsnya nggak terlalu mencolok karena penempatannya cukup strategis dan nggak terlalu sulit dibersihkan. SIM line di badan utamanya nggak ada karena udah tersamar sebagai panel line. Adanya di beberapa senjatanya doang. Kalau kalian beli kit ini, kalian bakal disuruh milih di antara dua versi Simbah Gundam Origin ini, yaitu Early Type dan Middle Type seperti yang tertera di manualnya. Bang Glit sebenarnya lebih prefer ke yang Early Type, tapi karena Bang Glit juga suka armor bahu Middle Type, jadinya Bang Glit campur aja. Mungkin bisa dibilang body Middle Type tapi pakai perlengkapan Early Type. Artikulasinya kepala triple joint, yang atas dan bawah ball joint, dan yang tengah joint tekuk. Bisa digerakin ke atas, ke bawah, dan ke samping dikit. Perutnya bisa ditekuk ke depan jauh banget, ke belakang. Kalau ditarik ke atas dikit bisa ditekuk ke samping dan ball joint. Bahunya ball joint bisa ditekuk ke depan, ke atas, dan diputar. Lengannya bisa ke atas dan diputar. Siku double joint, pergelangan tangan ball joint. Armor pinggang depan sebenarnya ball joint, tapi karena longgar banget jadinya nggak Bang Glit pisah. Padahal partnya udah rapet masangnya. Armor pinggang sampingnya bisa ditekuk dan diputar dikit. Joint antar pahanya bisa digeser ke depan dan ke belakang secara bersamaan. Kakinya bisa ke depan, ke belakang, dan ke samping. Pahanya bisa diputar. Lutut double joint dengan armor lutut yang bergerak terpisah. Panel di betisnya bisa dibuka untuk menampilkan roket pendorong tambahan. Armor pergelangan kaki ball joint di bagian depan. Pergelangan kakinya ball joint dan bisa ditekuk ke samping. Bagian ujung kakinya bisa ditekuk. Holder beam saber di backpacknya bisa digerakin dikit dan roket pendorong di backpacknya ball joint.
Artikulasinya Bang Glid rasa keren banget, jangkauan geraknya luas dan gak terlalu terhalang apapun, terutama di bagian perutnya yang bisa nekuk jauh ke depan sampai kelihatan kayak mbah yang encoknya lagi kambuh. Bang Glid saranin buat hati-hati kalau lagi gerakin kepalanya. Mungkin tanpa sadar kita megang part merah antenanya yang kecil mungil si milik kita itu. Karena partnya gampang lepas dan kalau lepas dan hilang kan sayang gitu. Kita lanjut ke aksesorisnya. Seperti biasa kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Pertama, tangan-tangannya, yaitu sepasang tangan terbuka, sepasang tangan menggenggam, dan sepasang tangan menembak. Yap, tangan menembaknya sepasang jadi bisa megang dua senjata sekaligus. Kedua, sepasang handle beam saber lengkap dengan efek partnya. Bisa disimpan di bagian atas backpacknya dan pakai tangan menggenggam kalau mau dipegang. Ketiga, satu unit shoulder cannon, dipakai di versi early type menggantikan holder beam saber sebelah kiri. Dan sebenarnya juga bisa di sebelah kanan dengan cara membalik colokan konektornya. Dan kalau udah dipasangin bisa ditekuk di dua titik. Keempat, satu unit beam rifle middle type. Bentuknya ngikutin desain yang di seri Universal Century dan yang kita tahu selama ini. Handle kedua dan kameranya bisa ditekuk ke kanan dan ke kiri. Colokannya bisa ditekuk keluar kalau beam rifle-nya mau disimpan di armor pinggang belakang atau dimanapun yang tersedia lubang 3 mm. Bahkan di balik perisainya sekalipun. Kelima, satu unit beam rifle lagi, tapi yang ini model early type, kelihatan lebih garang dan powerful banget dibanding sama yang middle type. Handle kedua dan kameranya juga bisa ditekuk dan ada colokannya juga kalau mau disimpan di armor pinggang belakang atau dimanapun yang tersedia lubang 3 mm termasuk di balik perisainya juga. Karena di balik perisainya tersedia dua lubang. Keenam, satu unit hyper bazooka. Handle dan kameranya bisa ditekuk dan part putih di belakangnya juga bisa digerakin. Pakai konektor kalau mau disimpan dan tinggal colokin ke lubangnya. Ketujuh, satu unit perisai untuk pertahanan. Handle-nya bisa digerakin, konektornya bisa diputar dan ditekuk. Keseluruhan part abu-abunya bisa digeser-geser dan bisa dibalik juga pemasangannya, menyesuaikan tipe Gundamnya. Jendela di atas untuk middle type dan jendela di bawah untuk early type. Kedelapan dan yang terakhir, sepasang part Gatling gun kecil untuk panel kecil di bahunya. Baik untuk early type maupun untuk middle type karena tempat colokannya sama. Aksesorisnya sama seperti di seri UC yang kita tahu dengan beberapa senjata tambahan dan sesuai ekspektasi. Dari tadi Bang Glid nyebutin early type sama middle type, udah pada tahu bedanya belum? Tenang, kalau belum Bang Glid bakalan kasih tahu kalian kok. Kita urutin satu persatu. Pertama, part armor dadanya. Yang early type detail celah di dada sebelah kanannya ada dua dan satu memanjang di sebelah kiri. Sedangkan middle type keduanya sama-sama memanjang. Kedua, panel senjata di bahunya. Yang early type sebelah kanannya panel Gatling dan sebelah kirinya kalau nggak salah pelontar misil. Sedangkan middle type keduanya diisi dengan panel Gatling. Ketiga, armor bahu. Yang early type pakai model yang rata, sedangkan yang middle type yang ada detail batang melintang di atasnya. Tapi armor bahunya harus dibongkar dulu kalau mau ditukar. Keempat, senjata di backpacknya. Yang early type pakai shoulder cannon di sebelah kiri dan beam saber di sebelah kanan. Sedangkan middle type pakai beam saber di kedua sisinya. Kelima, armor pergelangan tangannya. Yang early type polos di sebelah kanan dan Gatling di sebelah kiri. Sedangkan middle type pakai armor yang bisa dipasangin Gatling tapi tanpa Gatling. Itu tadi perbedaan-perbedaannya antara early type dan middle type. Tapi karena Bang Glid nggak mau terlalu terpaku dengan manual, jadinya Bang Glid pasang-pasangin aja sesuai selera. Sekalian nih, Bang Glid kasih trik biar nggak perlu bongkar armor bahu kalau mau tukar-tukar partnya. Caranya tinggal potong aja bagian koneksi di samping kanan dan kiri partnya, jadi tinggal copot dan pasang kalau mau ditukar-tukar. Bertambah satu lagi versi Mbah Gundam yang harus kalian koleksi kalau kalian kolektor Mbah Gundam garis keras. Selain beberapa rilisan yang belakangan ini dikeluarin sama Bandai. Desainnya nggak ada yang nyalah dan cukup mendekati sumber aslinya. Baik dari proporsi, detail seperti panel line dan celah-celah kecil,
dan pewarnaannya yang sedikit memudar meskipun di box art dan manualnya terlihat warna dengan tone yang cukup dalam. Maksudnya dengan warna yang cukup gelap. Secara keseluruhan kit ini menurut Bang Glid nggak ada sisi negatifnya. Ya palingan agak hati-hati aja kayak yang tadi Bang Glid bilang soal part merah antenanya yang gampang lepas. Kalau nggak ada rencana ngecat ya bagus dilem aja sekalian. Jangkauan artikulasinya luas dan natural banget buat diposein yang keren-keren bahkan tanpa senjata sekalipun. Dan nggak terkesan maksa walau artikulasi perutnya menurut Bang Glid agak berlebihan. Tapi itu udah bagus banget daripada gerakannya terbatas. Bahkan kalau dipikir-pikir artikulasinya bisa jadi lebih bagus dari versi Revive yang memang fokus ke artikulasi. Begitu juga dengan detailnya yang ajaib banget walau belum sedetil RG. Tapi Bang Glid rasa cukup pantas kalau dibilang detailnya udah di atas rata-rata high grade. Aksesorisnya juga standar yang biasa kita lihat di rilisan RX 782 Mbah Gundam ini. Ada beam rifle, beam saber, bazooka, dan perisai yang kesemuanya ikonik banget. Ditambah lagi dengan shoulder cannon dan beam rifle early type menambah pilihan senjata buat diposein. Bisa dual wielding malah. Dan dengan disediakannya dua tipe simbah ini, kalian bisa bikin simbah dengan konfigurasi tipe yang keren banget. Atau malah kayak Bang Glid yang nge-mix part dari kedua tipe yang disediakan menjadi tipe yang paling keren walaupun gak ada di manual dan serinya. Kalau dari yang Bang Glid sebutin barusan kayaknya aman kalau kit ini disebut sebagai kit high grade Mbah terbaik saat ini. Dilihat dari aspek artikulasi, detail, seamline, harga yang sesuai, senjata dan aksesoris yang lebih dari rilisan-rilisan sebelumnya. Termasuk G40 yang masih ada seamline dan harganya yang cukup mahal untuk satu unit high grade. So that's it kawan-kawan, review high grade Mbah Origin dari Gunpla Kita ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Glid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.